Kita mulai ya dengan materi bab 1 yaitu induksi matematika, pengantar induksi matematika. Pengantarnya ini yakni materi materi notasi sigma namanya. Notasi sigma. Notasi sigma. Nama materinya notasi sigma. Jadi materinya tidak terlalu padat. Mungkin saya sampaikan poin intinya saja, kemudian kita lebih banyak masuk di contoh soal dan juga soal-soal. Nah, kita mulai saja dengan pengertian notasi sigma terlebih dahulu. Jadi di sini notasi sigma ini berupa simbol. Simbolnya itu seperti ini. Seperti huruf E besar ya. Kita nulisnya seperti ini. Nah, seperti M terbalik tepatnya. Ini yang disebut dengan simbol dari sigma itu sendiri. Simbol sigma. Kalau dibaca di sini keterangan, ini keterangan saya kutip dari buku Intan Pariwaranya, cara singkat atau lambang untuk menulis jumlah berurutan suku-suku barisan bilangan. Jumlah berurutan suku-suku. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Jadi sigma ini secara garis besar kita bisa sebut sebagai jumlah berurutan. Penjumlahan berurutan. Secara mudah kita bisa sebut sigma itu adalah notasi untuk penjumlahan berurutan. Penjumlahan yang berurutan itu seperti apa? Nah, kita bisa lihat pada formulanya di sini. Jadi diberikan formula sigma K sama 1 sampai N untuk fungsi UK. Untuk fungsi UK. Diingat kembali, sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan, UK, K di sini ini disebut sebagai indeks. Indeks. Jadi namanya K di sini, U, kemudian ada K di bagian bawah dari U, pojok bawah U-nya itu. K-nya itu disebut dengan variabel indeks atau indeks. Kemudian K1 di sini ada K sama dengan 1. K sama dengan 1 ini adalah batas bawah dari sigma. Jadi batas bawahnya sigma. Kemudian N di sini adalah batas atasnya sigma. Jadi K sama dengan 1, batas bawahnya sigma. N batas atasnya sigma. Sehingga di sini K-nya ini mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan batas atas. Jadi nilai K itu, nilai indeksnya itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Itu maksudnya K sama dengan 1, N. Sigma K sama dengan 1, N. Jadi nilai K atau nilai indeks di sini dari 1, 2, 3, sampai dengan N. Di sini sudah diberikan keterangan bahwa K dan N adalah bilangan asli. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Sehingga kita bisa jabarkan sigma K sama dengan 1 sampai N, UK. Jadi di sini U dengan indeks K. Berarti K-nya kita ganti dengan nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Nilai K pertama kan 1, berarti U1. Karena dia penjumlahan berurutan, tambah, selanjutnya ganti K-nya dengan nilai K kedua, yaitu 2. Ditambah, kemudian U dengan nilai K yang ketiga. Dan seterusnya, sampai batas atasnya, yaitu N. Jadi ini caranya menjabarkan sigma. Nah, itu yang harus kalian ingat. Poin penting itu yang harus kalian ingat. Karena ke belakangnya, kalau sudah bisa menjabarkan seperti tadi, ke belakangnya akan mudah. Jadi materi pokoknya itu saja. Cara menjabarkan dari sigma itu sendiri. Jadi sekali lagi saya ulangi. Sigma ini adalah penjumlahan berurutan. Penjumlahan berurutan. Sigma K sama dengan 1 sampai N, K sama dengan 1-nya ini batas bawah. N-nya ini batas teratas dari nilai K itu sendiri. Jadi K dari 1, 2, 3, terus sampai dengan N. UK, K-nya ini adalah indeksnya. Karena dia penjumlahan berurutan, kita mulai dari U1, tambah U2, seterusnya sampai dengan U dengan batas atasnya, yaitu UN.
Jadi ingat di sini yang diganti sesuai dengan, jadi ini K ini adalah petunjuk variabel apa yang harus kalian gantikan pada fungsinya. Ini kan fungsi. K sama dengan 1, berarti setiap ketemu variabel A, gantikan dengan nilainya. Nilai batasan nilai yang sudah diberikan. Nah, jadi itu basic dasar ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita coba ke contoh. Mungkin nanti di contoh gambarannya lebih jelas. Nah, di sini baru formula atau bentuk umumnya, bentuk umum dari notasi sigma. Mungkin saya lanjut dulu ke contoh ya, biar ada gambaran lebih jelas. Nah, misalkan sekarang sigma, kita membacanya ya, cara membacanya, sigma I sama dengan 1 sampai 5 untuk fungsi XI. Jadi ini nama fungsinya, XI. Lihat di sini, I-nya dari batas bawah 1 sampai batas atas 5. Berarti nilai I nanti yang kita akan substitusi yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Jadi dibatasi dari 1, start dari 1 sampai 5. Sekarang kita jabarkan XI-nya ini. Jabarkan sigma I sama dengan 1 sampai 5 untuk fungsi XI. X masukkan I yang pertama, 1. Ingat sigma itu penjumlahan berurutan. Tambah X2, tambah X3, tambah X4, tambah X5. Stop. Jadi ini dia hasilnya. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Selesai. Nah, ini jangan disederhanakan lagi. Karena ini mereka ini berbeda ya. X1 tidak sama dengan X2, tidak sama dengan X3. Kecuali dia X1 tambah X2 tambah X1 tambah X1 tambah X1 tambah X1 tambah X1, nah baru kita bisa jumlahkan 5X1. Tapi kalau ini X1 tambah X2 dan seterusnya, ini tidak bisa diapa-apakan, stop sampai situ. Karena dia variabel yang berbeda. Jadi indeks itu membedakan variabelnya. X1 berbeda dengan X2, berbeda dengan X3, dan seterusnya. Nah, saya rasa ini jelas ya, untuk contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Sigma I sama dengan 1 sampai 6 untuk I kuadrat. Jadi di sini nggak ada X, langsung variabel yang jadi nilai I sama dengan 1 sampai 6 langsung menjadi fungsinya itu sendiri. Sehingga kita tinggal masukkan I-nya di sini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi I-nya start dari 1 sampai 6. Kita masukkan 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat, tambah 6 kuadrat. Ini hasilnya, hasil penjabarannya. Ini hasil penjabarannya. Kemudian kita cari nilai sigmanya dengan cara menyederhanakan ini. 1 kuadrat 1, tambah 2 kuadrat 4, tambah 3 kuadrat 9, tambah 4 kuadrat 16, tambah 5 kuadrat 25, tambah 6 kuadrat 36. Tinggal dijumlahkan. 1 tambah 9, 10, 4 tambah 16, 20, tambah 25 tambah 36, 61 ya. 61. Kemudian dijumlahkan 30 tambah 61 sama dengan 91. Coba dicek lagi. 1, 4, 9, 16, 25, 36. 10, 20. Kemudian 10, 20 tambah ini 25 dengan 36, 61. Ya, 30 tambah 91. Jadi kalau kalian mencari nilai sigma, ada dua yang kalian peroleh. Pertama, ini yang disebut dengan penjabaran. Jadi kalau disuruh menjabarkan nilai sigma, ya ini penjabarannya. Nah, dan lagi satu adalah nilai
nilai dari sigma itu sendiri. Nilai dari fungsi sigma ini berapa? Nah, kalau ditanya nilai sigma, jawabannya 91. Kalau ditanya penjabaran dari fungsi sigma ini apa? Ini penjabarannya. 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat, tambah 6 kuadrat. Kalau nomor 1 ini, nomor 1 yang tadi itu cuma penjabaran saja. Karena kita tidak bisa mengolah dia menjadi suatu nilai. Nah, saya rasa jelas ya. Nah, sekarang coba mungkin ada salah satu dari kalian mau mencoba untuk nomor 3, sigma I sama dengan 1 sampai 5, 2I plus 5. Nah, silahkan Rahma Wulandari bisa coba dibacakan penjabarannya. Jadi penjabarannya 2 dikali 1 ditambah 5 Ya, ditambah 2 dikali 2 ditambah 5 ya, ditambah 2 dikali 3 ditambah 5 ya, ditambah 2 dikali 4 ditambah 5 ya, ditambah 2 dikali 5 ditambah 5. ya. Nah, hasil akhirnya mungkin kalau sudah 2 Hasil kali 1 akhirnya tambah 2 5. kali 1, 2, 7 ditambah 9 ditambah 11 Ya, ditambah 13 ya. ditambah 15. Sehingga diperoleh 7 tambah 13, 20, 9 tambah 11, 20, tambah 15. 40 tambah 15, 55. Dengan nilainya 55. Nah, jadi itu ya yang dijawab sama Rahma, sudah benar sekali penjabarannya. Jadi pada dasarnya notasi sigma ini yang ditekankan kalian bisa untuk menjabarkan notasi sigma itu. Ya pasti langsung ketemu. Setelah bisa menjabarkan, bisa dapat nilai, nanti baru kita tingkatkan ke kecepatan menjawab, karena terkadang hitung kayak gini kan makan banyak waktu. Kecepatan kalian sama efisiensi waktu dalam hal. Nanti baru kita masukkan sifat-sifat dari sigma. Tujuannya sifat-sifat ini untuk lebih mudah menjabarkannya, mempercepat. Intinya caranya pasti begini, menjabarkan seperti ini. Tapi kita tambahi dengan sifat tujuannya agar lebih cepat lagi. Ada pertanyaan dulu? Dari contoh 1 sampai 3. Ya, silakan. Rahma bertanya. Boleh. Pak, izin bertanya, untuk batas bawahnya itu Ya. harus 1 atau boleh selain 1? Karena Ya, di soal di bagus. buku Jadi, ada angkanya 6. ya. Jadi, sama seperti yang diberikan di awal di sini, K dan N di sini dinyatakan K dan N adalah bilangan asli. Jadi dia tidak harus 1. Ini cuma example aja, contoh saja. Jadi ini cuma contoh saja. K-nya diambil 1, tapi pada dasarnya K atau batas bawah tidak hanya K ya. Tadi kan ada I dipakai. Batas bawah nanti tidak harus mulai dari 1. Jadi seperti contoh yang saya sajikan nanti, ini ada mulai dari 1, mulai dari 3, gitu, batas bawahnya. Nah, jadi tidak harus 1. Nah, soal itu tidak harus 1 munculnya. Untuk batas bawah, berapapun boleh. Nah, saya rasa jelas ya. Nanti ada contoh yang kalian disuruh membuat dari yang batasannya bukan 1, disuruh membuat batasannya menjadi 1, ada caranya. Misalkan, contoh selanjutnya di sini kan batas bawahnya 3. Coba rubah persamaannya ini menjadi batasnya agar yang pertama, yang agar menjadi 1. Ada masa kalau sempat lihat ulangan ujian mandiri yang ada di buku PR-nya, ada tipe soal seperti itu. Mungkin nanti kalau waktunya memungkinkan kita bahas sampai sana. Jadi itu masuk ke pengembangan sudah.
Di basicnya ini saja dulu bisa menjabarkan. Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh 4 dan contoh 5. Nah, mungkin di sini ada yang mau menjabarkan dari yang soal 4 selain Rahma mungkin. Sama nomor 13 selain Rahma. Ya, Kadek Pastini Kusuma, silakan dibacakan ya. Syaf izin membacakan 2 dikali 2 1 ditambah 3 ya, ditambah 2 dikali 2 ditambah 3 ya, ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 ya, ditambah 2 dikali 4 tambah 3 ya, ditambah 2 dikali 5 ditambah 3. ya, bagus. Nah, jadi yang dijabarkan temannya sudah tepat. Jadi di sini K sama dengan 1. K mulai dari 1 sampai dengan 5. 4, 5. Nah, K-nya kita gantikan dengan nilai-nilai ini. 1 gantikan dengan 1 dulu, tambah gantikan K-nya dengan 2, tambah gantikan 3, tambah gantikan 4, tambah gantikan 5. Nah, kalau di sini dicari hasilnya 2 tambah 3, 5, 4 tambah 3, 7, 6 tambah 3, 9, 8 tambah 3, 8 tambah 3, 11, 10 tambah 3, 13. Silakan dicek kembali ya. Di sini ya, 5 tambah 9 tambah 11, 7 tambah 13, 20. 9 tambah 11, 20. Jadi 45. Hasilnya diperoleh 45. Kalau ditanya nilai, jadi nilainya adalah 45. Nah, kemudian mungkin yang nomor 5, di sini saya bantu menjabarkan. Jadi dia startnya dari K-nya, kita mulai dari 3. Karena di sini K sama dengan 3, sampai 7. 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Jadi kita mulai dari 3, masukkan 3-nya ke persamaan ini, K kuadrat plus 2K plus 1. Sehingga jadinya 3 kuadrat plus 2 kali 3 plus 1. Itu yang pertama. Selanjutnya tambah, lanjut lagi, masukkan 4. 4 kuadrat plus 2 kali 4 plus 1. Lanjut lagi ke 5. 5 kuadrat plus 2 kali 5 plus 1. Lanjut lagi ke 6. 6 kuadrat plus 2 kali 6 plus 1. Yang terakhir 7 kuadrat plus 2 kali 7 plus 1. Nah, hasilnya ya kalian bisa cek ini ya, bisa dihitung. Ini lumayan panjang, ya. Kalian bisa cek itu berapa nilainya nanti diperoleh. Nah, yang jelas sekarang ada cara alternatif. Jadi selain menjabarkan manual seperti ini tergolong cara yang bisa dibilang tradisional. Kita menjabarkan mentah-mentah dengan memasukkan nilai K-nya 1, 2, 3, 4, 5 itu disubstitusi ke fungsinya. Tapi sekarang kita coba dengan menggunakan cara alternatif, yakni menggunakan sifat-sifatnya. Jadi misalkan ini yang nomor 4 saya hapus dulu. Nah, ini bisa diingat di sini hasilnya 45. Hasil yang kita peroleh dengan menggunakan cara tradisional atau dengan disubstitusi langsung itu hasilnya 45. Sekarang kita coba dengan menggunakan cara alternatif memanfaatkan sifat-sifatnya. Sekalian saya juga menjelaskan mengenai sifat-sifat. Nah, jadi sifat yang pertama yakni sigma ini bisa kita pecah ke masing-masing sukunya. K sama dengan M sampai N.
plus BK. Plus atau min, penjumlahan atau pengurangan. Kita bisa pecah ke masing-masing sukunya. Jadi bisa kita buat seperti ini. Sigma K sama dengan M sampai N untuk AK dijumlahkan atau dikurangi dengan sigma K sama dengan M sampai N untuk BK. Nah, bisa dipecah ke masing-masing sukunya. Syarat pemecahannya adalah simbolnya ini harus penjumlahan atau pengurangan. Berarti perkalian pembagian tidak boleh. Itu yang penting. Jadi, kalau mau memecah sigma, kita harus pecahnya dia per masing-masing suku, di mana sukunya dibatasi oleh penjumlahan atau pengurangan. Contoh, misalkan ini nomor 4. Kita bisa pecah dia menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 5 untuk 2K ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 5 untuk 3. Ini jadinya. 3 ini dia fungsi. Jadi kalau kalian melihat seperti ini, 3 ini disebut fungsi konstan. Fungsi yang hanya konstanta, tidak ada variabel, disebut fungsi konstan. Jadi bisa dipecah seperti ini. Sifat yang kedua, sigma K, misalkan di sini K sama dengan M sampai N untuk fungsi konstanta kali K. Maka konstanta atau koefisiennya bisa kita keluarkan dari fungsi K sama dengan M, N, K. Jadi konstanta, C ini koefisien ya, koefisien bisa kita bawa keluar sigma. Contoh ini, bagian yang pertama ini ada koefisien 2. 2 ini bisa kita bawa keluar sigma. Jadi bisa ditulis 2 kali sigma K sama dengan 1, 5 untuk K, ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 5, 3. Nah, jadi 2-nya bisa kita bawa. Kalau ini, 3 ini tidak bisa dibawa keluar sigma, karena dia konstanta. Koefisien aja yang bisa dibawa keluar sigma. Itu yang perlu dicermati. Nah, selanjutnya ini sifat yang kedua. Sifat penting yang ketiga, sebenarnya sifat-sifatnya banyak. Tapi sifat yang penting-penting saya bahas. Sifat yang ketiga, khusus untuk ini, bagian yang ada konstantanya saja. Sigma K sama dengan M sampai N untuk fungsi konstanta saja. Nilainya berapa? Nilainya yaitu batas atas kurang batas bawah tambah 1 kali fungsi konstannya. Batas atas kurang batas bawah tambah 1 kali fungsi konstannya. Sehingga ini diperoleh. Nanti kita ubah bagian yang ini. Sigma K sama dengan 1 sampai 5 untuk 3. Jadi ini kan kena yang konstan, sifat sigma yang ketiga. 2 kali, nah ini sigma K sama dengan 1 sampai 5 untuk fungsi K. Ini langsung saja kita jabarkan. Masuk satunya, 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Tambah, sekarang sigma K sama dengan 1 sampai 5 untuk 3. Ini kena yang sifat 3. Caranya, batas atas kurang batas bawah, batas atasnya 5, kurang batas bawahnya 1, tambah 1, wajib ditambah 1, kali fungsi konstannya, fungsinya 3. Nah, di sini bisa ada dihitung 2 kali 3 tambah 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10, tambah 5, 15. Ditambah 5 kurang 1 tambah 1, 5. 5 kali 3, 15. Sama dengan 30 tambah 15.
sama dengan 45. Hasilnya juga sama. Jadi sama seperti sebelumnya, hasilnya juga 45. Jadi yang penting di sini ada sifat satu. Sifat satu ini bahwa sigma itu bisa dipecah ke masing-masing suku, asalkan tandanya penjumlahan atau pengurangan. Yang kedua, jika fungsinya ada koefisien, bisa kita keluarkan dari sigma. Yang ketiga, jika ketemu fungsi konstanta, caranya itu adalah batas atas kurang batas bawah tambah 1 kali fungsi konstannya. Contoh lain misalkan, kalian ditanya sigma K sama dengan 2 untuk 10, 2 sampai 10 untuk fungsi 11. Nilainya berapa? Caranya batas atas 10 kurang batas bawah 2 tambah 1 kali fungsinya itu sendiri 11. 10 kurang 2, 8 tambah 1, 9 kali 11. 99. Nah, kalau bingung, Pak, masa sigma K dari 2 sampai 10 hasilnya 11? Kok bisa 99 nilainya? Kalau dijabarkan bentuk ini jadinya K2, K-nya kan jalan dari 2 sampai 10. Ketika K2 nilainya 11, tambah ketika K3 nilainya 11, tambah K keempat juga 11, tambah K kelima juga 11, 6 juga 11, 7 juga 11, K ke-8 juga 11, K9 juga 11, K10 juga 11. Ya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 11, 99. Itu ya maksudnya. Ketika sigma itu konstan, berarti berapapun nilai K yang jalan, ya nilainya segitu. Sesuai dengan konstantanya. Makanya di sini muncul nih, sigma K sama dengan 1 sampai 5 untuk fungsi 3, kok 15? Kok 15? Ya jelas, K1-nya 3, K2-nya 3, K3-nya 3, K4-nya 3, K5-nya 3. 5 kali 3, 15. Formula ini cuma formalitas saja, biar lebih simpel. Tapi kalian tahu sebenarnya penjabarannya. Nah, ada pertanyaan dulu dari situ. Atau ada yang kurang jelas? Ini contoh bawahnya 100. Jadi, notasi sigma untuk fungsi konstannya artinya ketika K-nya jalan, ya K-nya sebesar konstantanya itu. Itu aja dijumlahkan berulang kali. Kalau ada yang bingung lagi, kadang-kadang tuh ada yang siswa masih bingung masalah fungsi konstan nih. Contoh sederhana, sigma K-nya dari 1 sampai 4 untuk fungsi 1. Berapa? K-nya kan jalan dari 1, 2, 3, 4. 4 kali dia jalan. Nah, caranya ketika K1 dia pasti 1. Kenapa gitu, Pak? Karena nggak ada variabel K pada fungsi. Makanya disebut fungsi konstan. Berapapun K-nya, hasilnya sesuai dengan konstannya itu disebut dengan fungsi konstan. Tambah K2, 1 juga nilainya. K3, 1. K4, 1. Sehingga hasilnya 4. Kalau pakai rumus, batas atas kurang batas bawah tambah 1 kali fungsinya 1. 4 kurang 1 tambah 1, 4 kali 1, 4. Sama. Nah, ada pertanyaan dulu dari situ? Atau ada yang kurang jelas? Silakan. Nah, mungkin contoh penjabaran lagi satu ya, soal nomor 5. Jadi, saya tuliskan skemanya saja, nanti kalian yang coba hitungnya. Jadi penjabaran biasa, ini cara satu dengan penjabaran yang tradisional, ini kalian coba dapatkan hasilnya berapa. Kemudian cara yang kedua, kita pakai penjabaran yang tadi. Nah,
Sigma ini kena per masing-masing suku, karena ini penjumlahan. Jadi bisa dipecah menjadi sigma K sama dengan 2 sampai 7, K sama dengan 3 sampai 7 untuk K kuadrat, ditambah 2 kali, sigma K sama dengan 3 sampai 7 untuk fungsi 2K. Selanjutnya, sigma K sama dengan 3 sampai 7 untuk fungsi 1. Nah, kemudian kelanjutannya, untuk sigma K sama dengan 3 sampai 7 K kuadrat, ini tidak bisa diapa-apakan lagi, tinggal dijabarkan. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat, tambah 6 kuadrat, tambah 7 kuadrat. Ditambah, kemudian sigma K sama dengan 3 sampai 7 untuk 2K, 2-nya bisa dikeluarkan dulu. Jadinya sigma K sama dengan 3 sampai 7 untuk K. Ditambah, nah ini fungsi konstannya, batas atas 7 kurang batas bawah 3 tambah 1, wajib menambahkan 1, kali fungsinya sendiri 1. Nah, sekarang tinggal jabarkan ini, sigma K sama dengan 3 sampai 7 ini. Ini bisa kita hitung 3 kuadrat, 9, 11, 25, 3 tambah 3, 6, tambah 4, 9, ditambah 2 kali, ini dijabarkan K-nya dari 3 sampai 7 untuk fungsi K. Berarti 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Selesai. Ditambah ekornya ini. 7 kurang 3, 4 tambah 1, 5 kali 1, 5. Nah, tinggal dihitung. Hasilnya apa? Harus sama dengan penjabaran tradisional. Nah, jadi itu alternatif cara buat kalian. Karena kedepannya kita menjawab ABC, yaitu pilihan kalian mau pakai yang mana saja bisa. Karena kan ABC juga, siapa yang lihat caranya, orang ABC tinggal sebut jawabannya apa. Bisa bebaskan, tidak masalah. Ujung-ujungnya pasti hasilnya sama, mau yang mana saja pasti sama. Karena nanti tolong juga hati-hati, karena nanti ada soal yang dengan menjabarkan saja jatuhnya akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan sifat-sifat ini. Ada kalanya sifat-sifat ini menjebak kalian jadi lebih susah. Nah, jadi pilah-pilah soal ini kayaknya gimana, mana yang lebih mudah. Mungkin nanti ya di contoh soal kita bahas. Kayak penjabaran, nah yang enak kita masukkan sifat-sifat. Silakan kalau ada mungkin pertanyaan dari contoh 4 dan 5. Ada pertanyaan? Jadi sekali lagi saya ingatkan, poin pentingnya adalah bisa menjabarkan saja. Materi pengantar induksi ini udah habis. Contoh, soal. Jadi, tapi untuk ini, untuk materinya, poin inti materinya yang esensial itu yaitu bisa menjabarkan, kemudian diimbuhi sedikit kan ke soal-soal untuk memperkaya wawasan, sama dengan yang ada di buku Intan Pariwaranya ya.
beberapa soal dan contohnya ada sebenarnya di bukunya. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Bentuk deret 5, 7, 9, 5 tambah 7, tambah 9, tambah 11, tambah seterusnya sampai tambah 33 dapat diubah ke dalam bentuk notasi sigma menjadi yang mana? Nah, pada dasarnya kita belum belajar bagaimana merubah deret langsung menjadi sigma. Kalau mau merubahnya langsung, ini perlu materi barisan dan deret. Barisan dan deret, kalau mau merubahnya langsung. Dan juga ini prosesnya lama untuk merubah langsung dari barisan, dari pola ini langsung menuju notasi sigma. Namun, karena ini babnya bab terakhir, bab kelima, di belakang, yang diprioritaskan cara untuk kalian menjawabnya yaitu dengan cara mencoba-coba dia. Jadi di sini 5, 7, 9, 11, dan 33 ini adalah nilai dari setiap n-nya. Lihat di opsinya ya, dia pakai n sama dengan 1 sampai 15. Jadi n1 hasilnya harus 5. n2, n sama dengan 2 hasilnya harus 7. n3 hasilnya harus 9. N yang keempat hasilnya harus 11. Dan N yang terakhir hasilnya, ini N terakhir entah itu berapa, karena kita nggak tahu, ini diisikan titik-titik, kita nggak tahu. Dan juga di opsinya berbeda-beda, 15, ada N terakhirnya 15, 28, 33, 15, 33. N terakhirnya nilainya harus. Nah, kita coba aja. Yang paling jelas di sini adalah kita pakai N yang terakhir. N terakhir hasilnya harus 33. Kita cek masing-masing opsi. Mungkin pengecekan ini malah lebih cepat dibanding menggunakan barisan deret, nyari formulanya, kemudian rubah jadi notasi, itu lebih lama. Misalkan terakhir untuk N terakhir 2 kali 15 tambah 30 tambah 3, 33, selesai. Jawabannya A. Bentar. Ya. Tiga. Berarti cocok. Jadi yang A jawabannya. Kalau tidak kerja, cek yang lain. Ya. Permisi Pak, maaf sebelumnya bisa diulang, tadi macet-macet Pak. Untuk soal nomor barisan deret 5, 7, 9, 11 ditambah sampai seterusnya tambah 33. Dapat diubah ke dalam bentuk notasi sigma menjadi yang mana? Nah, itu ditanyakan. Sebenarnya caranya yang formal adalah kalian tentukan polanya dengan menggunakan materi barisan dan deret yang ada di bab 5. Setelah itu baru kalian nyatakan dalam notasi. Mencari pola ini, materi barisan dan deret kan dapatnya bab 5. Anggap aja kalian belum memahami itu, padahal SMP dapat sebenarnya. Anggap aja belum memahami. Nah, ada cara yang lebih cepat selain menggunakan materi barisan dan deret. Kalau barisan deret ini kan ada, kalian harus pilah dulu. Deretnya ini geometri apa aritmatika, bedanya berapa, rasionya berapa, pakai mana. Ribet. Nah, sekarang kita pakai pemahaman kita di notasi. 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 sampai dengan tambah 33, ini adalah nilai dari masing-masing N. Kan gitu. Sigmanya di sini N-nya kan mulai dari 1 sampai beda-beda, akhirnya batas atasnya beda-beda. Jadi N1 hasilnya harus 5, N2 hasilnya harus 7, N3 hasilnya harus 9, N4 hasilnya harus 11, dan N yang terakhir hasilnya harus 33. Biar lebih akurat, karena di sini atasnya berbeda-beda, kita
aja N yang terakhir, N terakhir harus 33 hasilnya. Kita coba opsi A. N-nya yang terakhir adalah 15. Ketika 15 dimasukkan fungsi, hasilnya harus 33. 2 kali 15 tambah 3 sama dengan 30 tambah 3. 33. Selesai. Cocok. Jawabannya A. Contoh yang lain, B. Ya, silakan. Oh, ya. Contoh yang terakhir, misalkan B. Kita ngecek yang B. N-nya yang terakhir adalah 28. Masukkan ke fungsinya 2N plus 3, berarti 2 kali 28 tambah 3. Dari sini aja udah pasti lebih dari 33. 28 kali 2, 56 tambah 3. 59. Salah. C. Nilai yang terakhir 33. N yang N33. N33. Masukkan ke dalam fungsinya 2 kali 33 tambah 3. 66 tambah 3. 69. Salah juga. Ini cara kalau saya ngecek semuanya. Sebenarnya dapat hasil selesai. D. N15. 4 kali 15 tambah 1. 15 kali 4, 60. Tambah 1, 61. Salah. E. N-nya yang terakhir adalah 33. N-nya 33. Masukkan 4 kali 33 tambah 1 sama dengan 4 kali 33 aja udah gede sekali. 30. 4 kali 3, 12, 1, 12, 1, 32 tambah 1, 1, 33. Nah, salah juga. Jadi N yang terakhir harus 33, cuma A yang memenuhi. Nah, yang perlu diperhatikan, Pak, bagaimana kalau misalnya nyobanya dari N1 boleh. Dari N1 boleh, tapi nanti jangan sampai terkecoh. N1 misalkan, N1-nya hasilnya harus 5. Masukkan di A, N1 hasilnya 5. Masukkan B, hasilnya 5. Masukkan C, hasilnya 5. Berarti sementara jawaban ABC benar untuk N sama dengan 1. D juga benar, N1, 5 juga, E juga benar. Semuanya masih benar. Lanjutkan lagi ke N2, kalau mau dari depan. N2 hasilnya harus 7. Masukkan ke A. 2 kali 2, 4 tambah 3, 7. Benar. 2 kali 4, 2 kali 2, 4 tambah 3, 7. Benar. 2 kali 4 tambah 3, 7. Benar. Di D, 2 kali 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Ini salah. 4 kali 2 tambah 1, 9. Salah. Masih ada 3 jawaban yang benar. Itu resikonya, gitu, dampaknya gitu. Nah, jadi harus terus dicoba. N4 jadinya kalian nyoba, N3, N4, sampai ke N yang terakhir nanti baru dapat jawaban. Nah, jadi itu ya, untuk soal 1. Ada masalah mungkin, atau ada yang kurang jelas? Serasa jelas ya, clear ya, dari situ. Kelihatan kok. Nanti kalau dia sama, kalau hasilnya cenderung nyoba N1, N2 sama, langsung aja ke N yang terakhir. Itu triknya. Karena N yang terakhir itu biasanya kalau nilai yang paling belakang itu, deret-deret yang belakang, suku yang belakang itu pasti mulai kelihatan perbedaan. Perbedaan nilai. Kalau depan-depan, biasanya cenderung sama. N1, 2, 3, cenderung yang terlihat sama. Langsung aja pakai yang terakhir juga. Itu mensiasati soal begini. Nah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua, nah ini saya rasa soal sejuta umat ya, pasti bisa. Nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai 6 untuk 4I min 1. Bisa pakai cara tradisional. Jadi kita jabarkan I-nya di sini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4 kali 1 kurang 1 tambah 4 kali 2 kurang 1. 4 kali 2 ya, kurang 1 tambah 4 kali 3 kurang 1 tambah 4 kali 4 kurang 1
tambah 4 kali 5 kurang 1 tambah 4 kali 6 kurang 1. Nah, silakan bantu saya berapa hasil akhirnya. Sambil menunggu kalian dapat hasil akhir, kita juga bisa menggunakan cara yang kedua. Menggunakan sifat-sifatnya. Cara yang kedua, menggunakan sifat. Persamaan yang jadi masalah ini bisa kita pecah ke dalam bentuk sigma I sama dengan 1 sampai 6 untuk 4I. Dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai 6 untuk 1. Bisa dipecah ya, karena pembatas antara suku 1 ke suku 2 itu pengurangan. Jadi bisa dipecah. 4-nya bawa keluar sigma. 4 kali sigma I sama dengan 1 sampai 6I. Dikurangi, nah ini lagi kena ada fungsi konstan. Batas atas kurang batas bawah tambah 1 kali fungsinya sendiri. 4 kali sigma I sama dengan 1 sampai 6. Untuk fungsi I ini kita jabarkan aja. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Dikurangi min 1 tambah 1, 0. Sorry, min 1 tambah 1, 0 ditambah 6, 6 kali 1, 6. Sehingga bisa dihitung di sini. 4 kali 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15 tambah 6, 21. Kurang 6. 21 kali 4, 4, 8. 4 kurang 6. 78. Kalau pakai cara ini 78. Kalau menjabarkan ya pasti sama 78. Ini jawabannya. Nah, di situ saya perlihatkan dua variasi cara. Mau pakai menjabarkan bisa, pakai sifat bisa. Di sini untuk soal 2 nih pakai menjabarkan masih enak. Pakai sifat masih enak. Menjabarkan juga masih enak karena nilainya kecil. Ada pertanyaan? Nah, ini sama dengan contoh sebelumnya. Saya kira tidak ada masalah. Masih sama dengan contoh-contoh yang sebelumnya. Lagi 10 menit ya, mungkin lagi 2 soal saja cukup. 2 atau 3 lah. Nah, sebelum lanjut bisa dilakukan absensi ya, yang ada yang masih mencatat atau di screenshot saja juga boleh ya. Pelajari lagi. Akan lakukan absensi pada fitur chat. Di situ linknya sudah saya share. Sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, saya lanjutkan ke soal yang ketiga. Soal 3. Nilai dari sigma K sama dengan 1 sampai 5 untuk fungsi K kuadrat plus 3K min 8 per 12. Jadi di sini kalau dilihat ya, kalau kita pakai penjabaran menggunakan sifat-sifat, ini nggak efisien. Mending dijabarkan dengan cara yang tradisional. Kita jabarkan mentah-mentah. K-nya di sini jalan dari 1 sampai 5. Sehingga di sini
nilainya tinggal dimasukkan aja. 1 kuadrat tambah 3 kali 1. Yang hitung-hitungannya kuat, ini gampang sekali. Hitung-hitungan dasarnya kuat, nggak perlu ditulis gini lagi. 1 kuadrat, 1 tambah ini langsung dihitung. Hasilnya segini, masuk 2, hasilnya segini. Itu caranya juga boleh ya, kalau hitungan-hitungan kalian kuat. Malah yang itu disarankan dibandingkan tulis semua. Kemudian 3, kemudian 4-nya masuk. Nah, sekarang 5-nya masuk. 5 kuadrat plus 12. Nah, baru dihitung sekarang. Daripada kalau ingin menggunakan sifat. Nah, kalau ingin menggunakan sifat ini kurang efisien ya, waktunya kebuang jadinya. Kalau menggunakan sifat mungkin lebih ribet jatuhnya. Karena yang kalian lakukan harus dibeginikan dulu. Jadikan dia suku-suku yang dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan. Jadi yang kita lakukan tuh jadiin 1/12K kuadrat ditambah 3/12K dikurangi 8/12. Baru dipecah. Ini 1/12 sigma K sama dengan 1 sampai 5K kuadrat tambah 3/12 sigma K sama dengan 1 sampai 5K dikurangi sigma K sama dengan 1 sampai 5, 8/2. Agak ribet dah dan receh gitu. Bagi saya agak receh. Agak ribet lah itu. Nah, mending di cara biasa aja. Kalau di sini kita hitung pakai cara biasa. Jadi ini pakai sifat untuk soal ini kurang direkomendasikan. Kita lebih rekomendasikan pakai penjabaran biasa. Ya, di sini 1 tambah 3, 4 kurang 8, negatif 4/12. Kemudian tambah 4 tambah 6, 4 tambah 6, 10, 10 kurang 8, 10 kurang 8, 2/12. 9 tambah 9 kurang 8, 10/12. 16 tambah 12, 28 kurang 8, 20/12. 25 tambah 15, 25 kurang 8, 32/12. Ada tinggal dihitung. Min 4 tambah 2, negatif 2. Negatif 2 tambah 32, 30. 30 tambah 20, 30 tambah 20, itu udah 50 tambah 10, 60. 60/12. 12 bagi 60 bagi 12, 5. Ya, hasilnya 5. C. Hitungan rincinya ya, silakan kalian tulis sendiri. Saya agak percepat karena tempatnya nggak muat. Di 60/12, 5. Sehingga di sana nilai dari notasi sigmanya adalah 5. Jadi tetap sampai 3 soal ini dasar itu yang dipakai, dasar penjabarannya. Itu tidak. Belum ada materi yang signifikan baru sekali. Jadi sekali lagi, kadang-kadang sifat-sifat itu menyesatkan, kadang-kadang sifat-sifat itu membuat gampang. Jadi pilah-pilah mana soal yang enak untuk menggunakan sifat, mana yang kita cukup jabarkan saja, sudah selesai. Atau saya kasih clue saja. Biasanya cara sifat itu, cara menggunakan sifat itu dipakai jika soalnya itu bukan mencari nilai seperti ini.
Kalau dicarinya adalah variabel, tentukan variabel M gitu di dalam fungsi sigmanya itu. Nah, yang begitu baru pakai sifat. Contoh soalnya mungkin sekilas saya tunjukkan ya. Ini. Contoh soalnya ada di buku PR kalian. Nah, ini. Nilai N yang memenuhi K sama dengan 1 sampai N. N ini batas atas, jadi batas atasnya variabel. Fungsinya 4K plus 5. Hasil nilainya 774. Tentukan N, tentukan batas atas sigmanya berapa. Ini lebih enak jika pakai sifat. Kalau ini kalian jabarkan pusing di sana, karena N-nya nggak tahu. Ini enaknya pakai sifat-sifat. Kalau soal ini lebih seru kalau pakai sifat-sifatnya. Itu kalau sekedar nyari nilai, biasanya itu tidak perlu menggunakan sifat. Kita lanjut lagi ya, lagi satu soal. Nah ini mungkin udah biasa, kalian udah bisa. Saya praktekkan yang tadi saja, soal 7 ini. Nilai N yang memenuhi sigma K sama dengan 1 sampai N untuk fungsi 4K plus 5 yang hasilnya 774. Kalau ini kita jabarkan, kalian salah tekniknya kalau menjabarkan, karena batas atas nggak tahu. Ini bikin pusing menjabarkan N ini. Karena batas atasnya N sama saja batas atasnya sampai tak terhingga banyaknya. Jadi kalau kita jabarkan, cara menjabarkan otomatis salah. Secara teori aja pasti salah. Makanya kita di sini pakai sifat. Kita pecah dia per masing-masing suku. Sigma K sama dengan 1, N untuk 4K, ditambah sigma K sama dengan 1, N untuk 5, sama dengan 774. Pakai lagi sifat kedua, koefisien bisa dibawa keluar sigma. 4, sigma K sama dengan 1 sampai N untuk K, ditambah sigma K sama dengan 1 sampai N untuk 5. Sorry, ini bisa langsung ya dicari. Ini bisa langsung kita cari hasilnya. Pakai sigma konstanta itu batas atas N, kemudian N dikurangi batas atas kurang batas bawah tambah 1 kali 5 sama dengan 774. Empat K 4. Nah, dari sini kita bisa tulis 4 sigma K sama dengan 1 sampai N untuk fungsi K ditambah N min 1 tambah 1. Ini N ya, kali 5, 5N sama dengan 774. Dari sini kita bisa jabarkan fungsi ini. 4 kali, karena ini K berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai dengan N. Ditambah 5N sama dengan 774. Nah, di sini mungkin agak jauh ke barisan deret ya. Di sini ada fungsi, ada barisan atau deret 1, 2, 3, 1 plus 2 plus 3 tambah terusnya tambah N. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa?
kita pakai formula yang sudah kalian dapatkan di SMP. Seterusnya sampai ini namanya barisan aritmatika. Dapat SMP kelas 3 dapat ini. Dia beda 1 plus 1 plus 1 terus plus 1. Untuk menentukan jumlahnya dia, kita pakai rumus suku ke N-nya. Jumlah suku ke N, Sn. Formulanya N per 2, 2 kali A itu suku pertama, tambah beda, N min 1. A-nya suku pertamanya 1. Perbedaannya kan plus 1 plus 1, beda 1. Sehingga jumlahnya dia bisa kita peroleh yaitu N per 2 kali 2 kali 1 tambah bedanya 1 kali N min 1. Sehingga ketemu di sini. N per 2 kali 2 tambah N min 1. N per 2 N per 2 N plus 1. Ini jumlah dari suku 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai ke N. Rumusnya ini, hasilnya ini. Masukkan ke sini. Mungkin agak jauh ini ya. Ini di lebih rincinya SMP dapat. Karena adik saya sempat SMP, saya sempat cek materinya dapat barisan deret. Memang nggak rinci diajarkan. Nanti di bab 5 ini akan dibahas lagi di barisan dan deret. Jadi 4 kali masukkan rumus Sn. N per 2 N plus 1 tambah 5N sama dengan 774. Ya, sekedar tahu aja lah soalnya. Nanti mungkin saya tinjau lagi karena ini pakai barisan dan deret. 4 bagi 2 ini 2. 2 kali N hasilnya 2N N plus 1 tambah 5N sama dengan 774. 2N kali N, 2N kuadrat plus 2N plus 5N sama dengan 774. Dengan hasilnya 2N kuadrat plus 7N, 2N tambah 5N kan 7N, dikurangi 774-nya bawa ke depan. 774 sama dengan 0. Kita faktorkan. 2N N. Karena plus min berarti sama juga plus min. 774 coba dibagi 18 berapa ya nih? Ada yang ngecek atau mengikuti 774 bagi 12 atau 8 atau kelipatannya 18 setelah 18. Sorry, bagi 12 atau setelahnya 12. 774 bagi 12 64,5774 bagi 18 43. Ini berarti 2N 43 ini 18 itu berarti. Karena kalau dihitung 2N kali N 2N kuadrat, 2N kali min 18 berarti min 36. 43 kali N 43N. 43N. 43 kurang 3, sorry. 43N kurang 36N. 43 kurang 36 di situ berarti 7. Ketemu ini kan mau 7N. Yang ini N-nya 2N plus 13 sama dengan 0. N sama dengan min 13 per 2. N sama dengan min 6,5.
min 6,5. Lagi 1, N min 18 sama dengan 0. N sama dengan 18. Ingat, untuk batas dari sigma selalu bilangan asli. Jadi jawabannya 18. Yang ini nggak dipakai. N 18. Jadi jawabannya D. Nah, ini mungkin agak jauh ya, karena ada penerapan barisan dan deret. Ya, sekedar kebayang saja. Nah, jadi itu saja, karena sudah jam 12. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Jadi di sini ada penggunaan aritmatika ya, rumus jumlah aritmatika. Kalau ingat pelajaran SMP dapat kok, saya jamin itu. Nah, saya sendiri sempat ngajar anak SMP. Adik saya sendiri deh. Ada itu SN. Aritmatikanya ada, geometri ada. Tapi tidak detail. Kalau nanti kelas di bab terakhir ada yang tingkat 2, tingkat 3 gitu, untuk anak IPA-nya ada tingkat 2, tingkat 3. Nah, berarti saya rasa tidak ada pertanyaan ya. Sudah jelas. Jadi terima kasih saya ucapkan untuk kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya dalam dalam penyampaian